Shalom domba-domba Kristus. Apakah saudara memiliki memori atau momen yang berharga bersama Tuhan? Mari kita memohon Roh Kudus menuntun kita dalam merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, Engkau menjadikan kami dengan akal budi yang dapat menyimpan berbagai memori. Bapa, kami melalui suka dan duka bersama dengan Engkau. Dan semua hal ini tersimpan dalam pikiran kami. Tuhan, ajar kami untuk merenungkan pengalaman kami. Ajar kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami, menuntun kami untuk melihat dengan jelas. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ketika berkunjung ke Tanjung Pinang bersama beberapa jemaat, ada jemaat yang ingin mengunjungi pasar yang menjual sejenis bakpia. Kemudian saya katakan, jika tidak dapat membeli hari ini, mungkin bisa titip beli lain kali. Jemaat tersebut menjawab, sebenarnya saya mau ke pasar untuk merasakan suasana yang mirip kampung halaman. Setiap kita pasti memiliki koneksi dengan tempat tertentu, mungkin karena suasananya atau makanan masa kecil. Pohon yang pernah kita panjat atau kenangan dengan seseorang. Meskipun masa-masa tersebut telah berlalu, memori tersebut bisa menjadi harta yang berharga. Abraham mengingat ketika Tuhan memanggil dia keluar dari Haran ke tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 1-3. Setelah masuk ke tanah Kanaan, firman Tuhan mencatat 4 tempat di mana Abraham mendirikan mezbah. Firman Tuhan tidak sekedar mencatat nama tempat, tetapi cukup spesifik, dekat pohon apa atau daerah mana. Setiap mezbah atau tempat tertentu menandakan tempat khusus antara Abraham dan Tuhan. Abraham beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Abraham juga memanggil nama Tuhan di situ. Tempat-tempat ini merupakan memori relasi antara Abraham dan Tuhan. Ada persahabatan, ketaatan, dan iman Abraham, serta ada janji dan penyertaan Allah. Setiap kita pasti memiliki kisah yang suka duka bersama Tuhan, bittersweet, dalam ruang dan waktu tertentu. Mungkin tempat tersebut sudah tiada, rusak ataupun berubah, namun tempat tersebut pernah eksis dalam ruang dan waktu tersebut. Saya masih mengingat ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba-Nya, pada malam hari di sebuah ruangan ketika duduk di kursi merah dan membaca firman-Nya. Meskipun kini kursi tersebut sudah tidak ada, rusak. Tetapi memori tersebut membekas setiap kali mengingatnya. Memori tersebut mencakup percakapan dengan Tuhan, di mana saya memberikan berbagai alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kemudian hati saya dipenuhi dengan kegelisahan. Dan akhirnya menaati Tuhan. Memori lain pada saat kuliah, di pojok tempat tidur ketika menangis tengah malam karena kesulitan menulis khotbah pertama yang durasinya hanya 2 menit. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau menjadikanku begitu bodoh? Dan Tuhan menjawab saya, aku mengasihimu, apakah ini tidak cukup bagimu? Kemudian saya menyelesaikan khotbah tersebut dan percakapan ini menjadi bahan khotbah saya besok paginya. Kisah-kisah bersama Tuhan membentuk hidup kita, mengajar kita berbagai hal, menumbuhkan iman kita, atau tidak jarang juga menguji iman kita. Mezbah terakhir adalah mezbah yang paling berat yang didirikan oleh Abraham. Mezbah tersebut adalah mezbah untuk Ishak, anak tunggalnya, di dekat gunung Tanah Moria. Ada tempat dan ruang tertentu di mana saudara perlu mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan hal yang saudara prioritaskan karena ketaatan kepada Tuhan. Mezbah pada dasarnya adalah tempat beribadah di mana terjadi perjumpaan manusia dan Tuhan. Ibadah Abraham tidak sekedar mempersembahkan kurban. Dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Inilah yang Abraham persembahkan kepada Tuhan, yaitu kasih setia dan pengenalannya akan Tuhan.
Tuhan sangat menyukai ketika Abraham mempersembahkan dirinya. Setiap perjumpaan dengan Tuhan merupakan memori dan harta yang sangat berharga. Ingatlah Tuhan senantiasa. Amin.